Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 29 Januari 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dikutip dari surat kepada orang Ibrani, bab 10, ayat 11 sampai 18. Yesus masih berbicara mengenai dirinya yang menyempurnakan hukum dan perjanjian untuk selama-lamanya. Imam-imam berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama dan tidak dapat menghapus dosa. Tetapi Kristus mempersembahkan satu kurban karena dosa manusia, dan setelah itu ia duduk sebelah kanan Bapa dan menantikan saat musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Ia menyempurnakan kurban perjanjian untuk selama-lamanya. Sedangkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai 20 berbicara soal perumpamaan mengenai penabur. Orang menabur benih, sebagian jatuh di pinggir jalan dan dimakan burung-burung. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tanahnya sedikit. Benih itu tumbuh, namun karena tanahnya tipis, setelah matahari terbit, benih itu menjadi kering. Sebagian jatuh di temak-semak duri. Benih itu tumbuh, namun terhimpit oleh lalang, oleh semak-semak duri. Maka benih itu tidak berbuah. Sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, tumbuh dan berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Dan pesannya, barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Dan ketika di rumah bersama murid-muridnya, Yesus menyampaikan arti perumpamaan itu. Bagaimana orang harus mendengar sabda Allah, namun mereka tidak melakukan. Benih yang jatuh di pinggir jalan ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah, namun datanglah iblis dan mengambil sabda itu. Di tanah yang berbatu-batu, orang mendengar sabda itu segera menerimanya dengan gembira,
Tetapi sabda itu tidak berakar, dan sebentar lalu mati. Yang jatuh semak duri, orang mendengarkan, menerima sabda, namun terjepit oleh kekhawatiran duniawi dan tipu daya kekayaan. Maka benih itu tidak berbuah. Akhirnya benih yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan dan menyambut sabda itu, merenungkan, melaksanakan, sehingga berbuah berlipat-lipat. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, sabda Allah, terutama bacaan Injil, terdiri dua bagian. Bagian pertama adalah perumpamaan yang disinyalir berasal dari Yesus Kristus. Sedangkan bagian kedua, alegori, yakni penginjil yang mencoba menerjemahkan sabda Yesus bagian per bagian. Mengapa Yesus menyampaikan perumpamaan ini? Karena orang-orang yang awalnya antusias, awalnya senang bertemu Yesus, namun harapan mereka tidak terpenuhi. Mesias tidak menampakkan kekuasaannya. Maka mereka merasa putus asa dan Yesus dianggap gagal. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan mengenai penabur ini. Usaha yang ditaburkan oleh penabur seakan-akan gagal. Demikian pula ajaran Yesus seakan-akan gagal. Bukan karena benihnya, tetapi mereka yang menerimanya tidak mengolah dengan baik. Ketika mereka mulai putus asa karena seakan-akan gagal, muncullah gambaran benih yang jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah berlipat-lipat. Kita mengikuti Yesus seringkali juga merasa tidak ada gunanya dan gagal. Perbuatan baik tidak menghasilkan buah. Orang putus asa. Namun seperti perumpamaan bagian awal, meskipun nampaknya gagal, benih jatuh di pinggir jalan, di batu-batuan dan semak duri, namun kita diingatkan pasti suatu saat akan berhasil. Dan benar, mengikuti Kristus meskipun seakan-akan gagal, banyak penderitaan, banyak kesulitan, namun kita yakin suatu saat akan menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Karena kuncinya adalah kita apakah setia menyambut sabda itu atau tidak. Maka bagian alegori diterangkan mengapa seakan-akan gagal. Karena benih yang ditaburkan itu
tidak ditanggapi oleh orang-orang. Mendengarkan sabda, namun sabda itu dikalahkan, diambil oleh iblis, sehingga tidak berbuah. Juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, sabda itu seringkali tidak berakar, tidak nyantel dalam hidup kita, maka hanya akan bertahan sebentar, lalu mati. Demikian juga yang ditaburkan di semak duri, bisa bertumbuh, tetapi seringkali orang dikalahkan oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, keinginan kedagingan, sehingga sabda itu tidak berbuah. Kalau kita masih berada dalam tiga tataran itu, kita merasa seakan-akan tidak berhasil. Namun kita diingatkan, kalau kita menjadi tanah yang baik dengan semaian dari benih sabda Allah, kita sambut, kita renungkan, dan kita wujud nyatakan, buah itu akan menghasilkan hasil yang berlipat-lipat. Oleh karena itu, hukum dan sabda Allah yang diberikan kepada kita, seperti dalam bacaan yang pertama, hendaknya kita cerna, kita renungkan, dan kita laksanakan, agar perjanjian kita dengan Allah menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Semoga kita tidak ragu-ragu, tidak putus asa mengikuti Yesus. Karena sekalipun nampaknya gagal, pasti suatu saat akan berhasil kalau kita menjadikan hati kita tanah yang baik, tempat persemaian benih-benih sabda Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabdamu sungguh menguatkan kami, menegaskan kepada kami semuanya akan baik adanya. Biarlah sabdamu itu yang menjadi pegangan hidup kami, agar akhirnya benar-benar kami renungkan, kami laksanakan, dan menghasilkan buah yang berlimpah. Kuatkan iman kami kadang lemah, kadang jatuh dan kadang mandek, agar tetap kau kuatkan. Semoga mereka yang sakit engkau sembuhkan, yang punya beban berat engkau ringankan, yang punya persoalan engkau bantu untuk mengurai, hingga akhirnya mereka tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, panjenengan yang merayakan tahun baru, saya mengucapkan selamat tahun baru, Gong Siwak Joy. Tuhan memberkati.